Masjid Baitur Rahman pasal Assalatu wassalamu alaikum. Kata orang, pokok tertutup. Jadi akhirnya termasuk orang tidak terjauh dan lalu berbukti. Jadi sengaja penduduk di lapangan Merdeka nunggu di Masjid Baitur Rahman ini. Ketika di Masjid Baitur Rahman ini atau pergi ke toko Tamalun lagi, bukan tobat atau menyupai. Apa kata beliau? Maaf, kami sudah. Tokonya ditutup, beliau berdekat ke Masjid Baitur Rahman untuk sholat berjemaah. Tapi seperti itu laris respek, bahkan lebih laris dibandingkan dengan tokoh lain. Coba kita sakit dan coba apa kita ambil tahu. Dia dari janji Allah. Kata Allah tadi, siapa yang mau meninggalkan dunianya, maka Allah akan bermudah rezekinya dan Allah berikan rezeki yang luas untuknya. Jadi kesimpulannya kayo, jangan ada kayo merasa menyesal di bawah ini. Apalagi ketika Imam dua kata tadi, hari ini tidak jauh dari lam, susah. Dia dari lam ini. Tapi timbul pertanyaan dia, kita yang hadir ini ada yang kita mendahulukan Allah. Coba saya jawab masing-masing lagi. Ada yang mendahulukan Allah saja. Silahkan saya nilai. Buktinya yang maaf. Ketika azan di masjid, ketika bila azan di masjid, itu ada kalimat ini. Hayya 'alal falah. Apa arti falah dia? Mari menuju kemenangan. Secara tidak langsung melalui Tuhan azan itu, Allah mengimbau kita semuanya. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Apa itu menang dia? Menang itu sehat badan, menang. Anak juga perangai, menang. Murah rezeki, menang. Itu menang. Secara tidak langsung melalui Tuhan azan, Allah mengatakan kepada kita, kalau ingin sehat badan, mana ini kata Allah. Satu ingin murah rezeki, ingin anak sehat, ingin rumah tangga yang bahagia, hayya 'alal falah, kata Allah. Tapi sebelum kata hayya 'alal falah, ada kata hayya 'alal shalah. Secara tidak langsung Allah mengatakan kepada kita, satu ingin murah rezeki, ingin anaknya tidak ulangan, ingin bahagia rumah tangganya, ingin sehat, mari kata Allah segera tunaikan sholat. Pertanyaan kau, ketika bunyi masjid, hayya 'alal falah, apa boleh apa? Kalau ada kayo mohon maaf, semakin tidak bunyi hayya 'alal falah, semakin tidak asal kayo lupa bukti, berarti seakan-akan kayo berkata kepada Allah, maaf Allah, aku tidak butuh bahagia. Maka itulah sebabnya kayo kita minta kerja dari pagi kerja, malam kerja, esok kerja, belum bahagia. Ya, bisa jadi ketika Allah panggil hayya 'alal falah, kita tolak kebahagiaan itu dengan pekerjaan dunia kita. Makanya Bapak Ibu kalau ingin hidup kita dipermudah oleh Allah, maka jadikan Allah nomor satu dalam hidup kita. Ayo katakan, Allah nomor satu dalam hati kita. Dia nomor satu. Kalau dia cukup ya. Pernah kayak sakit kepala? Kalau sakit kepala apa yang keringan? Atau kalau dulu betul-betul gede pemain muka tu dua orang. Kalau dia berat pemain ini betul. Saya dia keringan. Maka kalau nak berat. Jadi orang sudah masa berat tidak bersihat, orang ada ruang di umum. Tidak bersihat masa umum pergi ke padang. Tiga padang tidak bersihat, orang ada ruang sanggup pergi luar negeri tidak sihat. Tiba luar negeri uang habis, balik mencari. Apa dia kata jalan mencari uang lagi? Segalanya kuserahkan kepada Allah. Uang habis baru menang Allah. Itu banyak juga. Habis uang tanah sudah itu.
kepada Allah. Itu kekeliruan kita. Lupa kita bahwa sebenarnya yang memberikan itu Allah, yang penyakit itu Allah. Kalau kita yakin nama bersihat Allah, bukti ini banyak aduan kepada tidak sehat banyak. Ada orang yang cuma sebagai makan daun lemuk sehat Allah. Itu sebagai bukti bahwa sebenarnya yang memberi sembuh adalah Allah. Makanya kalau 13 tahun nanti kita berdakwah kita adalah yang utama adalah tauhid, yakin, percaya kepada Allah. Makanya dalam kitab ini, dalam kitab ini kita katakan ini. Walaupun berkumpul sebanyak apapun harus ini ingin mencelakakan atau mencelakakan orang lain, kalau Allah katakan tidak, maka tidak tercelaka. Tapi walau berkumpul orang ingin memberi nikmat, memberi pertolongan, Allah tidak, maka tidak akan terjadi. Jadi jangan takut. Maknanya awal. Kalau Allah katakan tidak, tidak akan terjadi. Allah nanya, Allah kerja. Buktinya Nabi, ketika Nabi sedang bersandar di sebuah pohon dia, tiga orang bertugas. Pedang Nabi ini bergantung ke pohon. Karena Nabi sedang letak pedang itu dibuka pedang, dia nak mencuri Nabi. Jadi kata dia keluar itu tidak bisa berlari bisa. Nabi serahkan kepada Allah. Kejut ke tangan sebentar. Ketika tangan sebentar jatuhlah pedang ini tadi. Nabi belum pedang, Nabi belum mencuri. Padahal kita mencuri lagi. Tapi Allah katakan tidak akan terjadi. Makanya yang pertama yang tanamkan dalam hati kita tidak akan terjadi segala sesuatu di muka bumi ini melainkan karena takdir Allah. Jangan ayo saudara itu dari Allah yang pertama. Jadi Allah yang kedua untuk kita yang akhir ini masuk dalam An-Nisa ayat 100 Allah. Barang siapa yang ikhlas melangkahkan kakinya keluar rumah dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya, seandainya ajal menyebutnya dalam perjalanan, maka kata Allah surga hadiah untuknya. Tapi syarat kedua, pertama ikhlas, kedua niat memperbaiki diri. Pertanyaan kau itu ikhlas dari begini. Kalau dia ikhlas boleh beri. Apa dia? Kalau yang dilayani Allah adalah ikhlasnya. Dia dalam kitab beliau disebut karena Imam Nawawi kata begini. Para siapa yang melakukan sesuatu pekerjaan niatnya untuk mendapatkan perkara halalnya, maka yang mendapat sekedar dunia. Saya pergi ke sawah, niat dapat tadi, maka dia dapat. Kami yang mengejar di sebelah niat untuk terima gajinya dapat. Tapi kalau niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, maka setiap kata ucapan perbuatan itu menjadi ibadah dan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Selanjutnya para jemaah dalam memberikan waktu karena maghrib atau acara untuk penyampaian laporan pembangunan dan penyerahan. Aku baca kita dulu. Ini berkenaan dengan judul kitab ini, keutamaan masjid dan tempat sholat. Ini keutamaan masjid dan tempat sholat. Kalau baca oleh kata penuh, jadi akan disimpulkan dari bacaan Allah tadi. Pertama, dikatakan oleh Nabi bahwa ini siapa yang membangun rumah Allah, masjid di muka bumi, walaupun sebesar saras tawon, saras lebah, atau saras pohon gede-gede itu, sebesar aku kawai, contohnya. Walaupun sebesar itu membangun muka bumi, maka Allah akan membangunkan istana untuknya di surga nanti.
Jadi ternyata tidak memberi keyotan menarik itu sudah orang ke istana orang ke suka apalagi pulang-pulang menyumbang atau bercinta atau tercinta dan tercinta apalagi sudah yakin dan percayalah kalau ikhlas itu insya Allah di surga nanti Allah telah menyediakan tempat istana terindah dari surga yang berkah. Aku dalam tadi kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Dan selanjutnya masih hadis kembali. Siapa yang terwakaf mendirikan lampu, kitabnya yang dulu, mendirikan lampunya, mendirikan lampu untuk masjid, untuk menerangkan lampu di dalam masjid. Selagi lampu itu bermanfaat, maka selagi itu rahmat Allah selalu mencurah kepada orang yang berwakaf. Ayo, kalau lampu tumbuh jadinya, habisnya ada terakhir. Kalau sebenarnya tidak ada minyak itu, ayo wakaf tanah, ayo wakaf bapak, ayo sebagainya untuk masjid itu, maka selalu orang beribadah. Bahkan dalam ayat lain itu, semakin banyak waktu yang masjid, semakin cinta warga yang masjid, maka semakin banyak pahala yang diberikan kepada uang-uang yang berwakaf tadi. Makanya kita benar masjid itu tujuannya itu supaya banyak uang di masjid, banyak pula mendapatkan pahalanya. Jangan kayak satu dan selanjutnya kayak niat untuk kayak untuk masjid. Mohon maaf, ini tak sah, kata Nabi, la salata lil masajid illa fil masajid. Tidak ada sholat, nah ya Bapak, tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Paham itu? Tidak ada sholat ini yang betul. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Dan kalau kamu pergi masjid, jangan sampai masjid itu cuma doa. Kayak di Spanyol dulu itu banyak orang Islam, bahkan maju Islam Spanyol itu minim ini cuma cerita lagi. Dia karena dia tahu di masjid, anak dia tahu masjid, kita masjid, maka sama-sama kita berusaha. Dia telah 5 waktu, sampai 2 waktu. Tidak telah asal 1 waktu kita pergi masjid. Tidak enak. Ada masjid, ada itu, tak ada itu, yang itu tak. Nah, jadi saya mana yang masuk ke dalam masjid saya? Ke dalam masjid kalau menurut penafsiran ulama, dulu kan Ramadan itu terpilih. Kalau kita dengar suara azan itu terdengar. Mini kita saya duduk untuk berdiri ini saya, duduk sembah saya, duduk ahead saya. Ada dengan habis. Berarti mana tetangga siapa ada dengan habis tetangga masjid itu. Mana berarti seluruh masyarakat tentu sekarang ini adalah tetangga masjid. Kecuali boleh ada boleh tengok. Tidak ada. Boleh lagi tahu hati tengok ayat. Dan boleh tengok orang tengok. Tidak ada. Orang berusaha. Apa maksudnya saya? Seluruh masyarakat yang terlalu adalah tetangga masjid. Sama-sama. Jangan sampai masjid itu ternyata tidak ada orang ini. Lalu, ini untuk kita kayak hak di masjid. Ada kajian di dalam ini. Dikatakan oleh dia, selagi menuntut dalam masjid, selagi menuntut dalam masjid itu, maka
kita oleh Allah, selagi bernaung dalam masjid, duduk dalam masjid, maka Allah terus mengalir kepada Tuhan. Makanya kalau bagi kaya mahal di masjid ada masjid di masjid. Jika ada yang tahu begini, bahawa rasanya tempat sujud juga di masjid itu kalau ada letakkan tanah, tanah di zaman Nabi masjidnya tanah. Pada pasir tidak ada efek dan sebagainya. Tempat sujud itu tanah tempat kita sujud ini di akhirat kelak no akan membanggakan dirinya kepada tanah lain. Dia kata apa dulu apa yang kau apa dia Allah. Makanya ulama menunjukkan bagi kita kalau kita ada mana sudah kita wajib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita senang kita pindah ke sini. Pindah ke situ. Dia tujuannya apa? Supaya semua tanah untuk kita sujud tadi itu memberi saksi kepada Allah kalau kita pernah sujud. Meja sudah kata kita bukti. Ini adalah kaumnya. Boleh dulu menengah lalu. Apa dah tak tidak. Bisa kondompe, bisa mengumpulkan supaya banyak yang akan menjadi saksi kepada kita di akhirat kelak. Itu keutamaan dan untungnya kita yang pergi ke masjid. Terakhir, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita akhiri, pertanyaan memang ya, boleh bertanya tidak jawab. Ya. Mungkin itu para sekalian kesimpulan dari kajian kita pada hari ini. Kami atas nama komite dan pegawai mengucapkan terima kasih dengan semangat ayo yang luar biasa sehingga kita mampu masjid itu tidak terjangkau lagi seperti itu. Pertanyaan kau sudah tentu. Ada kayu kau? Ada kayu makan hari ini? Mana kita berikan? Jadi selama kita belum masjid ini ada yang kita berikan. Ada makan apa itu? Selama kita belum masjid ini ada yang kita berikan. Kan kita takut. Apa dia apa? Lain untuk masjidnya mahal ni kita ada. Makan lain itu. Nah dia tentu dia tahu orang tahu kan? Jadi jangan kayak takut, insya Allah apa yang kita buat ini selagi masjid ini kompak. Kalau kampus di pandai dapat ini mama kepala desa, seluruh kita kompak, tidak masjid dalam elok-elok. Insya Allah seluruh masyarakat elok dalam masjid ini telah menunjukkan kekompakan terhadap masjidnya. Insya Allah Allah akan curahkan rahmat kepada seluruh masyarakat elok dalam masjid. Jadi rezeki Allah berkah, anak Allah lancarkan pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengimami doa, kita minta kepada imam itu. Bila kita berwal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih kepada Ustaz kita hari ini. Dan acara selanjutnya yaitu laporan pembangunan dan pembangunan Masjid Taqwa oleh bendahara Masjid Taqwa yaitu oleh Tuan Imam kita Ustaz Silakan kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma'ruf. Kemudian kemudian pegawai, ketua komite,
para guru sama-sama malaikat serta masyarakat dan seluruh anggota pendidik yang dimulakan. Alhamdulillah langsung saja nanti mengira waktu. Pada kesempatan ini kami akan melaporkan kondisi keuangan kas Masjid Taqwa Penumpang ini. Pertama, untuk kas operasional masjid ini dilaporkan 2 miliar karena kasusnya tidak terlihat oleh para senior di awal Desember tidak dilaporkan laporan juga, tapi dilaporkan ini. Pertama, untuk bulan November kas awal November sebanyak 51.628.567. Nah, mudah-mudahan 50 tahun sampai. Kemudian uang masuk di bulan November itu sebanyak 2.229.000. 2.229.000. Keluar di bulan November sebanyak 2.300.000 rupiah. Sehingga kalau ditotalkan saldo akhir November untuk operasional sebanyak 51.557.567 rupiah. Kemudian di bulan Desember yang baru masuk beberapa hari, kas awal Desember seperti yang disebutkan tadi 51.557.567 rupiah. Masuk di bulan Desember ini baik yang berupa wongkak maupun celengan yang baru dibuka oleh anggota kerja sebanyak 7.499.000 rupiah. 7.499.000 rupiah. Saldo keluar Desember sebanyak 685.376 rupiah. Sehingga kalau ditotalkan saldo operasional sebanyak 58.371.191 tahun. 58.371.191 tahun. Kemudian untuk pembangunan, untuk kas pembangunan awal November saldo kita sebanyak 80 juta 612.000 rupiah. 80 juta 612.000 rupiah. Kedua, ini kita dulu ya. Yo, kita udah mulai dari soy di Bollywood sebelum. Kedua, termasuk dari kedua itu sebanyak 103.113.000. 103.113.000. Kebenaran kita. Uang masuk di bulan November, namanya itu 20.800.000 rupiah. Waktu itu ada yang 40 rupiah itu jadi masuk 20.800.000. Sehingga saldo di bulan November 2.299.000 rupiah. Jadi itu ya, mongkas bersedekah, mongkas pembangunan juta. Lalu apa Desember berapa ya? Kas awal Desember 2.299.500. Kedua 5.772.000 rupiah. Ya, 5.772.000 rupiah. Masuk 7.520.000 rupiah. Dari mana mereka? Mulai dari pada akhirnya kan ada konteks imam. Alhamdulillah kita terima wakaf dari nama Allah yang satu sebanyak 200.000. Ditambah pula donatur yang menyerahkan wakafnya kepada Ustaz Muhammad. Nah, juga dikumpulkan. Maka masuk pada bulan Desember 7.520.000 rupiah. Saldo akhir untuk bangunan minus 5.953.000 rupiah. Budian sebenarnya 5.953.000. Ya. Kemudian yang kedua, ini alhamdulillah itu selain wakaf secara langsung ada duduk kas rekening BRI. Itu ini saldo di kas BRI itu akan dimaksudkan
sebanyak 36 juta 143.000. 36 juta 143.000. Cuma yo uang satu kasih yang tidak ini bisa dipakai. Dia kalau proses lama-lama minggu, aduh proyek. Jadi tidak perlu masih tetap dalam bentuk kas. Kemudian terakhir ya, kalau kita gabung secara total, kas di BRI, kas operasional ditambah minus itu tadi, uang biaya tadi, maka total saldo Masjid Taqwa Desa Terbalik hingga detik ini sebanyak 88.561.191. 88.561.191. Nah, lagi jujur. Cuman seperti yang kita saksikan bersama, Masjid Istiqlal mulai perkembangan ke sayap kanan. Ini tukang sedang mengerjakan lantai. Lantai, kemudian barang kirsoi, kalau untuk slot sudah dari revisi dan sudah belum nama. Insya Allah mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu itu mulai kita mencoba berarti ini lantai. Makanya pada saat ini kami bersukaria, karena mendapatkan informasi bahwa seluruh anggota pengajian Pulau Jalimo sudah bersetujuan menghimpun wakaf untuk kelanjutan pembangunan Masjid Taqwa Desa Terbalik ini. Kabarnya kalau kita lebih 20 Pak. Ya kan benar. Dah. Kabar lebih 20 Pak. Kalau tidak pernah kenal stay, kalau stay lebih 20 Pak. Ya. Santai. Sedih. Ingat? Ayo, aku tahu jadi begitulah boleh saya pastikan proses pembangunan Masjid Taqwa Desa Terbalik yang sudah ada. Apalagi program selanjutnya beliau, kalau seandainya sudah ada yang di Suria, maka insya Allah kita mulai program minggu pulau, minggu semuanya. Minggu pulau yang sudah nyebut nanti baru setelah nanti proyek kita selesaikan. Mungkin itulah laporan yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir kami mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada seluruh lapisan program masyarakat Desa Terbalik ini, mobil khusus kepada pemimpin itu dan kompak membangun kita ini. Mudah-mudahan seperti itu kita selesai. Allah berikan rahmat dan karunia untuk seluruh warga Desa Terbalik ini. Padoi menjadi, tenang menjadi, bersyukur menjadi, anak pun menjadi. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bilal Hamdan. Dan acara selanjutnya yaitu acara yang menumbuhkan yaitu penyerahan dana wakaf dari setiap masing-masing kepada pengurus komite perkembangan Masjid Taqwa. Dalam hal ini yaitu dipimpin langsung oleh orang terhasil masalah uang, masalah mengaji uang, yaitu kepada Ustaz kita Ahmadi Ustaz. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah satu pertama lagi saya kata dia yang ngomong jadi salah satu video ini salah lagi. Yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada kawan-kawan yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak
Deputi Imam Mahasiswa di Pandai, Prof. Abdalina, Ketua Komisi, kemudian Bapak Ibu dan saya disebutkan untuk bersatu yang hadir pada saat ini. Insya Allah kita semuanya diberkati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan apa namanya guru tak kubaya, ya. Dengan tidak hanya guru tak kubaya, ya. Dengan yang apa tadi? Itu saya Abdullah. Kalau pakai guru mata apa saya dia? Dia. Abdullah ya. Itu ya. Oh kita ya. Seperti yang disampaikan oleh ayah Muhammad ini penyerahan zakat, infak dan sedekah dari penerima kepada pegawai negeri. Jadi kalau penyerahan apa ini kas masjid takwa itu bukan di Surabaya itu dinamakannya. Berarti kas masjid takwa itu dijual penerima, gitu ya. Setuju ya? Setuju ya? Kaki maksudnya anak sedikit konteks kata tadi. Surah An-Nisa ayat 1. Kemudian ada hadis tadi man kana masjidan lillah karena suatu pokoknya nama sebab. Padahal lalu kaitan di jannah. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sambil menengah dari itu, maka Allah akan menerima amalnya sebuah tanah Allah di surga. Luar biasa pantainya yang dibagi begitu. Ini penjagaan besar dari. Jadi prosesnya ini yang mensukseskan agar kita kegiatan itu adalah bulan 5. Kalau bulan 5 untuk ya maka makanya kas yang akan diperlukan ini. Saya ya. Kalau itu bulan 5 maka ibadah seluruh pembangunan yang ada di desa akan menggunakan ini ya. Maka saat ini sekaligus kami menyampaikan bahwasanya kalau yang 5 itu adalah kas pembangunan masjid takwa pemerintahan negeri mengamanahkan kepada pekerja sebagai kata bekerja tetap. Nah, jika ini orang kas bebas, oleh dia kan? Dia kamu. Aku punya dia. Boleh tahu, otak boleh dia. Dia. Boleh apa tu? Sudah sekolah. Baiknya senyum lah. Oke, kita menyaksikan penyerahan langsung hasil pengumpulan zakat infak sedekah dari bulan 5 tentu dalam hal ini dan juga dari ketua ataupun pengurus ataupun kita sebut diri dulu sampai ini ataupun berkali atau presiden itu yang menerima rupanya presiden menerima ya ketua kepada ketua kelompok 5 yang terhormat Al-Mukarram Asy-Syaikh mana nih Zulfiqar ayo kita dulu ini saya wah kita itu luar biasa perkembangan ketua kelompok itu ya ketua kita Zulfiqar ketua dalam ini berapa nih Oke, nah terus saya ada ketua kebun silakan Pak Baru, ya, kalau siapa saya, kita mendengar langsung dari keluarga Imam apa kelukesannya saya tahu, dan apa keinginannya, apa tuntutannya. Jadi kita amanahkan sekaligus bulan Korea itu sedikit, bagus tempel, bahwa kita itu akan gigih memperjuangkan apa pembangunan yang lebih kita bagi siapa nanti. Kalau silakan berdiri di sini. Ya, silakan. Ya, silakan kawan. Ya, oke. Ketua adalah B, silakan. Ketua adalah kok ini ada ini gimana? Apa perlu besar? Kita dengar. Apa harapan atau besar? Yang dibagi
Wih, uang merah apa itu? Uang kan di sini, kau terima apa kata dia? Ya kita terima ya. Berarti di belakang. Oke, sama-sama